Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juwairiah SPD CGP dari SDN 4 Masbagi Utara Angkatan 4 Kabupaten Lombok Timur. Kali ini saya akan membahas tentang tugas koneksi antar materi 2.2A9 pembelajaran sosial dan emosional. Seperti biasa, dengan fasilitator hebat saya, Dr. Ayatullah Hidayat SPD MPD, dan pendamping praktik saya Bayi Suhaimi SPD. Dalam hidup, kita pasti pernah merasakan rasa cemas, marah, bingung, panik, bahkan juga merasa stres dan kesal. Ini terjadi karena berbagai permasalahan yang datang dari berbagai sumber. Selain itu juga dengan adanya permasalahan ditambah lagi dengan tugas menumpuk, membuat kita akan kehilangan kesadaran diri, bahkan tidak fokus dalam melakukan sesuatu. Nah, untuk mengembalikan fokus kita itu perlu kita memahami tentang pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional itu sendiri apa? Jadi, pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah, sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. Pembelajaran sosial emosional juga merupakan suatu pembentukan kesadaran dan kontrol diri, kemampuan komunikasi yang dilakukan secara kolaboratif antara siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan sikap, dan nilai yang lebih baik. Kesadaran penuh atau mindfulness merupakan kesadaran, kontrol diri, komunikasi yang dilakukan secara kolaboratif guna mengembangkan pengetahuan, keterampilan sikap, atau nilai. Kesadaran penuh mindfulness di sini bisa membuat perasaan kita menjadi tenang, stres berkurang, mudah belajar dan mengingat karena pikiran yang jernih. Melatih mindfulness atau kesadaran penuh di saat kita melakukan segala sesuatu agar tetap fokus walaupun dalam keadaan emosi yang meluap-luap di dalam hati. Kita perlu menggunakan teknik mindfulness stop, di mana S itu adalah stop, berhenti sejenak, kemudian T take a deep breath, menarik nafas dalam, O observasi, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan perasaan, dan yang terakhir yaitu P proses lanjutan. 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional di sini yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Pengelolaan diri, 3. Kesadaran sosial atau empati, 4. Keterampilan sosial atau resiliensi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup pembelajaran sosial emosional ada 3. Pertama, rutin. Rutin di sini di luar waktu belajar akademik. Kemudian yang kedua yaitu terintegrasi dalam mata pelajaran berupa diskusi, penugasan kerja kelompok. Dan yang ketiga yaitu protokol, menjadi budaya atau aturan dalam sekolah. Jadi, kesimpulan dalam pembelajaran sosial emosional ini yaitu pembelajaran sosial emosional dapat dilatih dan ditumbuhkan di luar pembelajaran, terintegrasi dalam pembelajaran menjadi budaya atau aturan, well-being, ekosistem pendidikan yang nyaman, sehat, bahagia, sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Hawkins tahun 2017, latihan berkesadaran penuh mindfulness dapat membangun keterhubungan diri sendiri dengan berbagai kompetensi emosi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebelum memberikan respon dalam sebuah situasi sosial yang menantang, kita berhenti, bernapas dengan sadar, mengamati pikiran,
perasaan diri sendiri maupun orang lain, mengelola emosi yang muncul hingga dapat membuat pilihan atau mengambil keputusan yang lebih responsif, bukan reaktif. Berkaitan antar materi, pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2.2 ini berkaitan dengan modul 1 dan modul 2.1. Bapak Ki Hajar Dewantara mengemukakan pembelajaran holistik dalam filosofi budi pekerti diambil dari presentasi filsafat pendidik, pengajaran dan kebudayaan Ki Hajar Dewantara, Sahril 2020. Pendidikan budi pekerti berarti pembelajaran tentang batin dan lahir. Pembelajaran batin bersumber pada Trisakti, yaitu cipta atau pikiran, rasa dan karsa itu kemauan, sedangkan pembelajaran lahir yang akan menghasilkan tenaga atau perbuatan. Pembelajaran budi pekerti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik. Hasil dari pembelajaran budi pekerti adalah bersatunya budi atau gerak pikir, perasaan, serta kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau pekerti. Kebersihan budi adalah bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. Filosofi pemikiran KHD ini, pembentukan karakter akan bisa jalan dengan dibarengi oleh pembelajaran emosional. Karena dengan demikian, seorang guru yang sebelumnya harus mengetahui emosi dari masing-masing siswanya agar bisa mengambil langkah pembelajaran selanjutnya. Ini tidak terlepas dari nilai dan peran guru sebagai guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovasi, dan berpihak pada murid. Guru secara kolaboratif dengan seluruh komunitas sekolah akan melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional ini. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Guru penggerak dalam kolaboratifnya akan menggunakan segala kekuatan atau aset dan potensi yang ada dalam membangun budaya positif dan menjalankannya secara istiqomah. Budaya positif yang dikembangkan diharapkan dapat dorong pemenuhan kebutuhan belajar siswa sesuai kodrat yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan filosofi KHD bahwa menurut Ki Hajar, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau masyarakat. Dewantara 2 tahun 1994. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop dapat dijadikan metode dan pendekatan yang dapat mewujudkan well-being di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Murid yang memiliki tingkat well-being yang maksimal akan mendapatkan atau menyerap pembelajaran dengan mudah sehingga prestasi belajarnya juga meningkat. Kesehatan dan mental akan lebih terjaga sehingga akan lebih bahagia terus. Selain itu juga memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres dan terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Sehingga apabila pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness menjadi budaya positif di sekolah, sehingga pembelajaran berdiferensiasi akan mudah diterapkan karena anak lebih fokus, semangat, tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Anak juga akan lebih bahagia karena pembelajaran disajikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Murid yang memiliki tingkat well-being yang maksimal akan dapat atau menyerap pembelajaran dengan mudah sehingga prestasi belajarnya juga akan meningkat. Kesehatan dan mental akan lebih terjaga sehingga akan terlihat bahagia terus. Selain itu juga memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres dan terlibat dalam perilaku sosial yang bertanggung jawab.
Melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan dalam budaya positif di sekolah, maka akan terwujudlah profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar.